jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema rahasia kedahsyatan istikharah. Jamaah nunggu jawabannya enggak? Aku ulang lagi pertanyaannya. Boleh enggak ya menggabungkan antara sholat istikharah dan juga sholat tahajud? Kira-kira jawabannya seperti apa sih? Ustadz Ahmad Ridwan, mohon jawabannya Ustadz. Izin Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Kalau ditanya boleh nggak sih menggabungkan al-jam'u baina sunnatain, dua salat sunnah atau dua ibadah sunnah? Setidaknya ada 3 syekh yang kami kutip ucapannya. Yang pertama Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, pakar hadis di Nabawi. Kemudian ada Syekh Mustafa Al-Adawi. Dan yang ketiga adalah Syekh Mahmud Shilbi, yaitu lajnah atau kalau kita bilang MUI-nya di Mesir. Ya begitu Ustaz. Beliau mengatakan bagaimana hukum menggabungkan dua niat salat sunnah ini. Ya, istikharahkah dengan tahajud, istikharahkah dengan duha misalkan begitu. Karena yang satu waktu malam, yang satu waktu pagi misalkan. Maka seperti yang dikatakan oleh mereka-mereka, pastinya mereka merujuk kepada ulama-ulama dahulu. Mereka mengatakan yajuzu jam' baina salati sunnatain, ya, bolehnya menggabungkan dua salat sunnah ini. Walaupun kalau dikerjakan ala hidah secara sendiri, misalkan tahajud sendiri, niat salat tahajud, kemudian istikharah sendiri dengan niat salat istikharah, fakana ahsan, maka jadi lebih baik pastinya. Cuma kalau digabungkan, pertanyaannya gitu, boleh enggak? Jawabannya boleh. Mana dalil mereka-mereka? Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Idza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang di antara kalian hamma yahummu itu ada keinginan, ada sesuatu, ada sebuah perkara yang dia bingung dengannya, maka falyarka' rak'ataini min ghairil fariidhah. Hendaknya dia melakukan ruku 2 rakaat tadi, salat 2 rakaat yang bukan fardu. Nah, disebutkan oleh para ulama tentang makna ini. Kenapa min ghairil fariidhah? Takut diasumsikan falyarka' rak'ataini karena ada salat yang 2 rakaat wajib, yaitu salat subuh. Nah, makanya disebut dengan min ghairil fariidhah. Falyakul Allahumma inni astakhiruka wa astaqdiruka. Ya kan begitu dan seterusnya sampai doa ini berakhir. Maka disinilah letaknya. Bagaimana juga dikatakan dahulu sekali oleh ulama-ulama terdahulu dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair disebutkan ya bagaimana tentang babun niyah, bab niat dalam kaidah pertama al-umur bi maqasidiha. Sebuah perkara itu tergantung niatnya. Nah, di bab itu bolehnya menjamak niat yang sunnah dengan sunnah. Misalkan gitu ya, saum sunnah Senin Kamis dengan saum Ayamul Bid atau Syawal misalkan begitu. Itu boleh. Karena apa? Karena sama-sama sunnah. Tetapi ada penjelasan lebih khusus dari para ulama tentang kalau itu berkaitan dengan sunanur rawatib. Kenapa? Karena penjelasannya kalau sunnah rawatib, salat-salat sunnah rawatib, dia ada hadis khusus soalnya katanya. Dia ada hadis khusus yang maksud dan tujuannya berbeda dengan istikharah. Berbeda kalau misalkan salat sunnah syukrul wudu, salat sunnah tahiyatul masjid. Ya, maka dengan kita masuk lantas kita beristikharah 2 rakaat, dikatakan oleh para ulama tersebut boleh. Karena apa? Misalkan hadis Rasulullah mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis atau fala yaq'udanna, jangan sampai dia langsung duduk hatta yusalliya rak'atain, sampai dia salat 2 rakaat. Dan Rasulullah tidak menyebutkan salat apa, hanya para ulama memberi nama dan memberi istilah itu salat penghormatan kepada masjid pada saat kita memasuki masjid. Maka disebut salat sunnah tahiyatul masjid. Kalau kita masuk ke Ka'bah gitu ya, ke Masjidil Haram, berbeda gitu kan. Karena kita melakukan tawaf baru salat sunnah tawaf 2 rakaat. Jadi gitu. boleh ya? Kalau boleh, digabungkan boleh. Gabungan boleh. Nah, berarti yang nggak boleh tuh udah nanya nggak sholat gitu ya? Gitu ya. Iya, itu dia. Baik, Ustadz Aher, terima kasih untuk penjelasannya ya.